Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang membuat video. Nah, yang pertama adalah kita akan coba membuat video secara bertahap. Untuk sekarang secara generalnya kita buat video di handphone. Kita akan menggunakan aplikasi KineMaster. Kamu bisa mendownload KineMaster di Play Store. Yang nanti tampilannya seperti ini. Ya. Jika kamu sudah download dan kamu buka, tampilannya akan seperti ini. Ya. Di sini KineMaster ini sebenarnya adalah aplikasi semi free atau semi berbayar. Ada yang gratisnya, ada yang berbayarnya. Nah, jadi hal ini bisa kita manfaatkan untuk berkarya. Kamu bisa membuatnya jadi premium. Nah, KineMaster ini memiliki watermark, tapi jika kamu ubah menjadi premium, maka KineMasternya watermarknya akan hilang. Jadi video kita terlihat bagus tanpa watermark. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah di sini ada menu buat baru dan ada beberapa proyek saya. Itu artinya kamu sudah pernah membuat beberapa video di KineMaster atau disebut recently-nya. Seperti itu. Nah, jadi hal yang terbaru itu adalah kamu harus membuat proyek. Nah, gitu. Kita buka buat baru. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan apa itu yang dimaksud dengan rasio. Nah, dalam video ada disebut dengan rasio. Beda rasio, beda resolusi. Rasio adalah panjang kali lebar dari sebuah tampilan video. Nah, rasio ini bermacam-macam, tergantung kebutuhan yang digunakan. Ada yang berbentuk portrait, ada yang berbentuk landscape, atau persegi panjang tidur, atau persegi panjang berdiri, atau persegi. Nah, jadi tergantung kebutuhan dari rasio itu. Sedangkan resolusi adalah tingkat kualitas dari video tersebut. Sedangkan rasio adalah luas atau panjang kali lebar video tersebut, tergantung kebutuhan yang kamu inginkan. Nah, di era sekarang ini banyak jenis rasio yang sudah ada dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Dimulai dari 16/9, 9/16, 1/1, 4/3, 3/4, 4/5, 2,35/1. Nah, saya jelaskan coba satu persatu. Untuk ukuran 1/1 ini biasanya ini populer di waktu itu, dipopulerkan oleh rasio video ini dipopulerkan oleh Instagram. Nah, sampai sekarang juga Instagram memakai rasio ini. Begitu juga dengan 4/5. Nah, jadi bentuknya persegi. Itu dulu dipopulerkan oleh Instagram. Sedangkan aplikasi pemutar video yang sering kita pakai, misalnya YouTube, memakai 16/9 atau 4/3. Itu sekitar itu luasnya. Jadi terus sekarang ada yang namanya 9/16. Nah, ini kenapa bisa 9/16 itu memanjang? Itu diakibatkan oleh jenis handphone yang sekarang itu memanjang. Jadi ada resolusi 9/16. Nah, kadangkala 9/16 ini kalau kita putar di resolusi handphone atau resolusi pemutar video 16/9, maka dia akan kurus. Jadi ada sisi kiri kanannya yang jadi hitam. Nah,
Demikian yang 16/9 kita putar di 9/16, atas bawahnya akan tidak full ya layarnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba aspek standar ya. Aspek standar itu biasanya dipakai adalah 16/9. Nah, jadi banyak yang memakai rasio pemutar video online ataupun TV handphone itu menggunakan 16/9. Jadi kita pakai 16/9. Nah, jadi biasanya rasio ini berlaku hampir semua editing video. Tidak hanya ini saja. Hampir semua berlaku yang namanya rasio aspek di setiap editing video. Oke, berikutnya. Jika ada seperti ini adalah iklan. Caranya mudah. Cukup download dan daftar akun Lazada. Ini adalah iklan. Nah, ini dia. Jadi, tampilan pertama adalah seperti ini. Jadi, di sini langsung dimunculkan timeline yang ada di isi dari handphone kita. Nah, jadi ada kosongan. Nah, coba. Sekarang mari kita coba ya. Oke, misalnya kamu boleh memasukkan dalam bentuk video, image, tergantung storage atau penyimpanan yang kamu simpan di mana. Misalnya kita coba dari WhatsApp video ya. Di sini ada beberapa video dari WhatsApp. Atau kita bisa pack ini adalah kumpulan video yang ada di folder WhatsApp saya. Atau dari kamera juga boleh. Nah, ini ada beberapa kumpulan video juga saya yang ada di kamera. Contohnya. Nah, ini contoh video yang ada ya. Anggaplah saya memasukkan satu video. Nah, cara memasukkan video itu kita tinggal klik seperti ini. Maka akan muncul di sini. Nah, saya jelaskan. Yang saya tarik-tarik ini namanya timeline. Jadi dalam dunia editing itu ada namanya timeline. Semua pasti ada timeline dalam editor video. Nah, disinilah frame-frame itu berkumpul. Nah, jika kamu klik videonya, maka akan muncul menu seperti ini. Akan muncul menu dan beberapa tampilan. Saya jelaskan satu persatu ya. Nah, misalnya di sini kamu bisa mengubah kecepatan, membalik, efek pen zoom. Nah, kamu bisa coba satu persatu. Nah, atau memotong video yang tidak penting. Misalnya kamu klik, maka kamu gunting. Jadi, dia akan menggunting dari mana? Kiri ke kanan, kanan ke kiri, atau dibagi aja. Kalau dibagi berarti hilang yang sebelah kanan. Kalau kamu pilih kiri playhead atau kanan playhead atau bagi playhead. Nah, misalnya kalau kamu bagi berarti dia hanya dibagi seperti ini ya. Tapi jika kamu klik seperti ini, gunting kamu buat ini, maka hilang sebagian sebelah kanan. Nah, seperti itu, hilang. Tergantung kamu butuhkan, itu dia ya. Nah, lalu seandainya kamu nggak sengaja membuat kesalahan, kamu tinggal undo saja. Tombol undo ada sebelah kiri. Nah, ini dia. Ada sebelah kiri. Nah, lalu yang kedua, dalam KineMaster itu, dalam editing video itu ada namanya juga lapisan layer frame. Jadi hampir setiap editor memiliki lapisan frame. Nah, di sini kan tadi namanya timeline yang menjadi kumpulan dari frame-frame itu. Kita sudah belajar tentang frame. Jadi ini adalah kumpulan frame yang ditangkap menjadi video. Nah, sekarang apa itu lapisan? Nah, lapisan itu bisa kita menambahkan, bahkan kita menambahkan media lagi di dalam video itu. Atau video di dalam video, bisa. Nah, misalnya ambil lagi, ambil kamera, misalnya videonya adalah tentang ini. Oke, lalu kita kecilkan.
Nah, jadi bisa ada video di dalam video. Artinya kamu bisa menyisipkan beberapa lapisan dalam video. Nah, sekarang kamu tinggal mengembangkan imajinasimu mau membuat apa. Tidak hanya itu aja, beberapa ada yang di KineMaster ini yang disediakan mulai dari efek, stiker, teks, tulisan tangan. Tapi efeknya ada yang free, ada yang berbayar. Tinggal kamu pilih. Kalau efek dasar ini ada efek dasarnya. Tapi jika ingin berbayar, kamu tinggal buka toko, logo toko yang ada di tanda benar ini. Nah, terus jika ingin menambahkan video di dalam tengah-tengah ini gampang. Kamu tinggal menyisipkan seperti ini tadi. Nah, sisipkan. Nah, seperti ini. Kamu tinggal menambahkan, ditambah. Ini namanya transisi ya. Kamu tinggal klik tambahnya, ada transisi. Nah, ada transisi. Nah, otomatis dia akan ada transisi. Seperti itu. Atau kamu ingin memasukkan media atau mengganti media, kamu tinggal ganti media yang ada. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kamu boleh preview seperti ini. Nah, ini kan dua yang nggak nyambung, video yang nggak nyambung kan, dua video yang nggak nyambung. Nah, bagaimana tentang penggunaan suaranya? Kamu boleh menghilangkan suaranya dengan cara contohnya kamu ingin menghilangkan video lapisan pertama, suara lah, video lapisan pertama. Kamu tinggal klik video lapisan pertama, kamu pilih volume, lalu tinggal hilangkan 100. Atau kamu pengen menghilangkan volume lapisan kedua, nah hilangkan saja. Nah, atau pengen membuat efek di lapisan kedua, ada seperti ini. Kamu tinggal bisa, ini namanya crop, kamu bisa crop ya. Kamu bisa buat ganti warna. Nah, jadi kamu bisa berkreasi. Intinya adalah kamu paham bahwa timeline ini fungsinya adalah untuk mengeditnya. Nah, sebelumnya juga saya sudah jelaskan ini, tapi bukan menggunakan KineMaster, tapi menggunakan aplikasi Filmora. Kita kemarin sudah membahas itu walaupun tidak secara dalam, tapi intinya hampir sama, bahwa dalam setiap edit video itu ada yang namanya timeline. Jadi pusat dari mengedit video itu adalah timeline, karena timeline itu adalah kumpulan dari frame-frame itu. Jadi kita bisa mengeditnya. Nah, seperti itu. Jadi kamu bisa berkarya. Nah, ini kan ada watermark ya. Nah, jika kamu ingin menghilangkan watermarknya, kamu bisa berlangganan dengan seperti ini iklannya, 65.000 per bulan. Seperti itu. Tadinya nggak segitu sih harganya, kayaknya naik ya harganya ya. Nah, jadi kamu boleh berkreasi ya, membuat videonya. Nah, kalau sudah selesai, kamu tinggal upload. Nah, kamu klik di sini namanya renderingnya. Nah, di sini ini namanya resolusi tadi. Terus resolusinya semakin tinggi resolusinya atau tingkat hasil dari penyimpanan videonya, maka semakin besar tempat penyimpanan yang dibutuhkan, atau semakin besar memori yang dibutuhkan. Nah, seperti ini. Lalu di sini namanya laju bingkai. Jadi ini adalah 30 fps setiap frame pergerakannya, itu maksudnya laju bingkainya atau frame. Laju framenya, laju bingkainya. Nah, seperti itu. Nah, kamu terserah mana yang kamu masukkan, tergantung. Tapi standarnya biasanya yang kualitas bagus itu 720 resolusinya itu bagus, 1080 di atas bagus. Nah, apakah masih ada resolusi video di atas ini? Masih. Nah, ada istilahnya sekarang video 4K, jauh lebih bagus dari 1080. Nah, itu dia. Jadi kamu tinggal simpan sebagai video, nanti hasilnya akan tersimpan di galerimu. Nah, kamu boleh update kirim. Oke. Nah, sekarang
setelah kamu dengarkan penjelasan ini, saya harap setelah ini kamu buat sebuah video berdurasi 1 menit saja. 1 menit saja. Temanya tentang dalam 1 menit itu buatlah aktivitasmu dalam rumah minimal 5 aktivitas. Nah, 5 aktivitas. Jadi 5 aktivitas nih ya. Berarti kamu 5 kali merekam. Jadi kamu kira-kira aja dalam 1 menit itu 5 aktivitas kamu rekam. Terus kamu gabungkan di KineMaster. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kamu boleh membuat efek-efek maupun background-nya. Misalnya di audio, kamu bisa menambahkan musik yang lain. Seperti ini. Atau kamu bisa merekam suaramu sendiri, menjelaskan suaramu sendiri sesuai dengan keinginanmu. Jadi saya tidak membatasi kreasimu. Kamu buat. Jadi yang saya tentukan adalah video 1 menit. Jadi tantangannya videonya 1 menit pas 1.00. Nah, dari mana kita tahu video kita 1.00? Nah, ini kan bisa nih tuh, lihat tuh, ada yang berwarna merah yang berjalan itu. Nah, itu menunjukkan indikator waktu seberapa panjang video kita. Nah, ini saya sudah memutar video 1 menit 1 detik. Nah, seperti itu. Jadi itu indikator waktunya. Jadi tantangannya itu, kamu buat video hanya 1 menit tentang aktivitasmu di rumah, minimal 5 aktivitas yang kamu gabungkan menjadi 1. Terus kamu buat resolusinya biar tidak terlalu makan memori banyak. Kamu buat dengan 720p saja. 720p atau 480p. Gak usah 1080, terlalu banyak nanti makan memori. Nah, kamu bisa berkreasi. Setelah itu saya kasih kebebasan untuk kreasinya, untuk imajinasimu. Syarat yang saya butuhkan hanya itu saja. 1 menit dan 5 kegiatan, minimal 5. No excuse, tidak ada tawar-menawar. Itu. Lalu simpan. Apakah boleh membuat efek? Boleh. Menyisipkan dalam video? Boleh. Menyisipkan suara yang lain? Boleh. Membuat suara sendiri menjelaskan? Boleh. Nah, buat imajinasimu. Anggaplah kamu adalah seorang sutradara, contohnya gitu aja, dalam membuat film. Tapi film pendek 1 menit tentang kegiatanmu di rumah. Oke, gitu ya. Jadi buat seperti itu. Oke, ini hanya contoh yang jelas. Intinya kamu sudah tahu, kamu sudah pernah belajar, kamu sudah paham tekniknya, kamu sudah tahu maksudnya. Itu dia. Jadi kamu tinggal berkreasi. Ini hanya umum saja menggunakan handphone. Nanti ada teknik-teknik yang lain. Jadi semakin canggih aplikasinya, ya semakin rumit, tapi hasilnya semakin memuaskan. Seperti itu. Oke, jadi 1 menit hasilnya dalam bentuk MP4. Resolusi 720 atau 480, itu saja. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan.